Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi Randoyo Mukti. Kali ini saya akan membahas tentang penaksiran parameter. Oke, pembahasannya meliputi 1. Pengertian penaksiran, 2. Penaksiran parameter kata-kata, 3. Penaksiran parameter proporsi, dan contoh soalnya. Pengertian penaksiran parameter. Estimasi parameter atau penaksiran parameter adalah pendugaan karakteristik populasi atau parameter dengan menggunakan karakteristik sampel atau statistik. Tujuan utama pengambilan sampel dari suatu populasi adalah untuk mengetahui parameter populasi itu sendiri. Contoh, misalkan sebuah populasi diketahui berdistribusi normal, tetapi parameter rataan dan variasinya tidak diketahui. Contoh lain, suatu populasi diketahui berdistribusi binominal, tetapi parameter P tidak diketahui. Oleh karena parameter populasi tidak diketahui, maka dalam statistika interferensi dipelajari cara mengetahui parameter tersebut. Kriteria untuk parameter kata-kata sendiri adalah 1. Tabias, 2. Varian minimum, 3. Konsisten. Tabias adalah bahwa nilai taksiran yang kita peroleh nanti akan sama dengan parameter populasi yang sebenarnya. Untuk varian minimum yaitu seberapa jauh sekumpulan bilangan tersebar. Semakin variasi mendekati 0, maka berarti nilai data semua hampir sama. Jika nilai varietas semakin tinggi, maka titik data akan tersebar. Contohnya adalah terdapat 2 penaksiran 1 lebih minimum ketimbang penaksiran 2. Berarti kita milih yang minimum atau penaksiran 1 ketimbang penaksiran 2. Selanjutnya adalah konsisten. Kita tahu bahwa penaksiran dilihat dari hasil sampelnya. Ketika terus bertambah dan nilainya mendekati parameter populasi yang sebenarnya, berarti kita bisa dikatakan bahwa parameter populasi tersebut adalah konsisten. Yang selanjutnya adalah jenis penafsiran. Yang pertama adalah titik penafsiran, kedua penaksiran interval. Pertama, titik tafsiran. Titik tafsiran definisinya yaitu terdapat sebuah nilai yang didapatkan dari sebuah sampel dan nilai dari analisa sampel tersebut kita jadikan parameter populasi. Dan selanjutnya adalah penafsiran interval. Di penafsiran interval kan ada range. Range itu yaitu interval. Di range mesti dibatasi oleh 2 nilai dan kita estimasi nilainya. Parameter populasinya mesti ada di antara range tersebut. Jadi titik A, titik B, berarti nilainya di tengah-tengah. Jika digambarkan seperti ini. Parameter A. Dan ini parameter B. Ini berarti nilainya adalah di antara sekian. Oke, yang selanjutnya adalah menaksir rata-rata. Pertama, standar deviasi diketahui dan distribusi normal. Jika standar deviasinya diketahui, maka kita akan menggunakan rumus kedua ini. Dan jika tidak, maka menggunakan distribusi normal. Yang pertama adalah nilai sampel lebih dari 30, maka sampel per populasi kurang dari 5%. Maka rumusnya seperti ini. X bar min ZA Z alpha per 2 dikali standar deviasi per akar N, akar populasi, maksudnya akar sampel, kurang dari mu, min mu kurang dari X bar per Z alpha dikali standar deviasi per akar N. Ini sama, cuma ini diganti antara min dan plus. Untuk yang pertama min, yang kedua plus. Untuk yang selanjutnya, sampel kurang dari sama dengan 30, yaitu isinya nilai sampel per populasi lebih dari 5%, kita menggunakan faktor koreksi untuk yang lebih dari 5%. Faktor koreksinya adalah
akar N besar atau populasi kurangi sampel per populasi min 1. Untuk rumusnya, X bar min T alpha per 2 dikali standar deviasi per akar N dikali faktor koreksi. Nah, kurang dari mu. Nah, ini sama, cuma kembali lagi ini diganti plus, yang sebelumnya adalah min. Oke, selanjutnya. Maksi rata-rata. Untuk standar deviasi yang tidak diketahui dan populasinya berdistribusi normal, yaitu adalah N kurang lebih dari 30, maka jumlah sampel per populasi kurang dari 5% menggunakan rumus ini. X bar plus minus T alpha per 2 dikali S per akar N atau akar sampel. Untuk sampel kurang dari 30, maka jumlah sampel per populasi lebih dari 5%. Dan bila lebih 5% menggunakan faktor koreksi. Rumusnya seperti berikut. Sama seperti rumus yang di atas dan ditambahkan faktor koreksi. Penaksiran selisih rata-rata. Jika standar deviasi 1 dan 2 besarnya diketahui dan populasinya berdistribusi normal, maka menggunakan rumus X bar 1 min X bar 2 dikurangi Z alpha per 2 dikali standar deviasi 1 min standar deviasi 2 per sampel 1 min sampel 2. Kurang dari mu 1 min mu 2 dan kurang dari lagi X bar 1 min X bar 2 ditambah ZA per Z alpha per 2 dikali standar deviasi. Dikali standar deviasi 1 min standar deviasi 2 per N1 min N2. Ini sama seperti yang di depan, tapi sama-sama diubah logonya, yang mau darinya P min dijadikan plus. Dengan alpha koefisien kepercayaan dan Z alpha per 2 sama dengan bilangan Z didapat dari tabel normal baku untuk peluang setengah alpha. Jika standar deviasi tetapi tidak diketahui besarannya, maka besarnya dinyatakan dengan rumus S kuadrat sama dengan sampel 1 min 1 kali S1 kuadrat plus N2 min 1 kali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Dan rumus sama seperti di atas, tetapi perbedaannya adalah ini dikali S dan yang semula Z dikali T. Dengan alpha koefisien kepercayaan dan T alpha per 2 sama dengan bilangan T didapat dari daftar distribusi student atau distribusi T dengan derajat kebebasan DK N1 plus N2 min 2. Contoh soal. Satu populasi siswa di SMA berjumlah 1.500 siswa. Diambil sampel sejumlah 100 siswa. Dilakukan pengukuran, ternyata rata-rata berat badan adalah 56 kg. Penelitian terdahulu diketahui simpanan baku berat badan populasi adalah 12 kg. Lakukanlah penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95%. Oke. Diketahui banyaknya populasi adalah 1.500 dan banyaknya sampel 100, standar deviasinya 12 kg dan rata-rata populasi adalah 56 kg. Jawab yaitu N kecil per N besar, yaitu jumlah sampel dibagi jumlah populasi, dan hasilnya adalah 0,0667 dikali 100 menjadi 6,667%, yaitu adalah
N kecil per N besar lebih dari 5%. Bila lebih dari 5%, maka kita akan menggunakan faktor koreksi. Karena lebih dari 5%. Oke, untuk nilai Z-nya diketahui 1,96 dari hasil tabel Z. Dan selanjutnya adalah 56 Z sudah diketahui sama dengan 1,96. Selanjutnya adalah dari hasilnya yaitu 56 min 56 didapat dari mu rata-rata min rata-rata populasi min 1,96 dari hasil Z dikali standar deviasi per akar 100 dikali faktor koreksi, yaitu jumlah populasi min sampel per jumlah populasi min 1. Dan selanjutnya sama, perbedaannya adalah cuma ini, yang semula minus diganti plus. Maka hasilnya adalah 47,1553 kurang dari mu, dan mu kurang dari 64,8447. Simpulannya adalah dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata berat badan siswa adalah di rentan 47,1553 kg sampai dengan 64,8447 kg. Selanjutnya adalah penafsiran parameter proporsi. Diketahui P sama dengan proporsi populasi dan P proporsi sukses dalam sampel acak. Jika 1 min P sama dengan Q adalah proporsi gagal dalam sampel acak. Misal kelas sukses menjadi sukses makan sayuran, dan jika kelas gagal maka tidak menyukai sayuran. Penafsiran parameter proporsi dirumuskan seperti ini, yaitu sampel lebih dari 30 maka menggunakan rumus X per N min Z alpha per 2 dikali akar X per N dikali 1 min X per N. Ini bisa dirubah. Misal ini 1 min X per N bisa dimisalkan Q. Dan untuk X per N sendiri itu sama dengan P. Untuk pemisah. Oke. Lalu kurang dari Pi, dan Pi kurang dari sama seperti yang di depan rumusnya. Dan kembali lagi ini dirubah. Yang semula minus menjadi plus. Untuk sampel kurang dari sama dengan 30. Menggunakan rumus seperti di atas sama. Tetapi perbedaannya adalah di atas menggunakan Z dan di bawah menggunakan T, yaitu menggunakan tabel T. Oke. Pelangsiran selisih proporsi. Jika N1 atau sampel 1 lebih dari 30 dan sampel 2 lebih dari 30 juga menggunakan tabel Z. Dan jika sampel 1 kurang dari 30 dan sampel 2 kurang dari 30 menggunakan tabel T. Nah, rumusnya adalah P1 min P2 dikali min Z alpha per 2 dikali P1 dikali 1 min P1 per N1 atau sampel plus P2 atau proporsi dikali 1 min proporsi 2 per N2. Nanti hasilnya tambahkan dan diakarkan. Kurang dari P1 min P2 ini kurang dari sama, rumusnya seperti yang di depan, dan ini diganti plus. Dengan alpha sama dengan koefisien kepercayaan dan Z
alfa sama dengan bilangan Z didapat dari tabel normal baku untuk peluang setengah alfa. Contoh soal. Dalam sebuah penelitian diambil acak sampel sebanyak 1.200. Dari sampel yang diambil 500. Contoh soal. Dalam sebuah penelitian diambil acak N sama dengan 1.200 atau populasinya dari sampelnya yang diambil hanya 504 orang. Tergolong kategori A. Taksirlah ada beberapa persen anggota masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas yang termasuk golongan A. Diketahui jumlah populasinya adalah 1.200 dan sampelnya adalah 504. Untuk alfanya sendiri adalah 5% atau kali 1 min alfa sama dengan 95%. Jawab. Persentase golongan A adalah 504 atau jumlah sampel per jumlah populasi dikali 100%. Maka hasilnya adalah 42% dan kata-katanya adalah 0,42 kata-kata populasi. Nilai Z adalah 0,475 didapatkan adalah 1,96. Ini jumlah 0,42 min 1,96 dikali akar dari 0,42 kali 0,58 per 1.200 kurang dari mu, dan mu kurang dari sama seperti rumus yang di depan tapi diganti plus. Oke, dan mendapatkan hasil 0,39 kurang dari pi dan pi kurang dari 0,45. Kesimpulannya, ternyata dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas termasuk golongan A di antara 39% sampai dengan 45%. Oke. Oke, sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya nanti akan menjelaskan tentang pengujian hipotesa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.